Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafidz Ramadan Irwanto dari Program Studi Ilmu Tanah NIM H02180024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Isolasi, Karakterisasi, dan Uji Efektivitas Bakteri Pelarut Kalium dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Pendahuluan. Latar belakang masalah yang saya ambil. Tanah memiliki ekosistem yang sangat kompleks. Karakteristik tanah yang beragam memungkinkan terbentuknya keanekaragaman hayati yang tinggi atau biasa disebut dengan mega biodiversity, termasuk keanekaragaman mikroorganismenya. Keanekaragaman mikroorganisme ini penting dalam keseimbangan ekosistem tanah menurut Fakhrul 2008. Mikroorganisme memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali mikroorganisme yang tumbuh di tanah, berbagai penggunaan lahan. Berbagai mikroorganisme yang berada di dalam tanah tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan manusia, salah satunya di bidang pertanian. Menurut Yunus et al. 2017, mikroorganisme tanah berperan dalam merombak bahan organik, menyediakan unsur hara, mineralisasi organik, hingga bersimbiosis dengan tanaman hingga memacu pertumbuhan tanaman. Menurut Kurnianita et al. 2019, bakteri, fungi, dan mikroorganisme lain juga memproduksi senyawa seperti asam organik yang baik secara langsung dilepaskan pada partikel tanah maupun batuan di sekitarnya hingga menyebabkan ion-ion seperti silikat larut sehingga unsur yang terikat seperti kalium, fosfat yang awalnya tidak dapat diserap oleh tanaman. Penelitian ini terkait keanekaragaman mikroorganisme di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu, ini belum banyak dilakukan, terutama tentang keanekaragaman mikroorganismenya, apalagi terkait dengan bakteri pelarut kalium. Maka dari itu, penelitian ini saya lakukan untuk melakukan karakterisasi dan uji efektivitas agar diperoleh hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Pemanfaatan berbagai macam mikroorganisme dalam sektor pertanian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian saya lanjutkan ke rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan isolat murni bakteri pelarut kalium dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu. Kemudian bagaimana kondisi informasi genetik dan keanekaragaman mikroorganisme khususnya bakteri pelarut kalium di berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian yang terakhir, bagaimana efektivitas dari mikroorganisme tersebut, dan dalam kasus ini adalah bakteri pelarut kalium dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Next, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendapatkan isolat murni bakteri pelarut kalium dan dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi genetik dan keanekaragaman terkait mikroorganisme, khususnya bakteri pelarut kalium dari berbagai penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian yang terakhir adalah menguji efektivitas dari bakteri tersebut, dalam kasus ini bakteri pelarut kalium dari berbagai penggunaan lahan dari lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian manfaat yang saya harapkan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah manfaat akademis. Yang pertama adalah menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan informasi genetik dan keanekaragaman terkait mikroorganisme, khususnya bakteri pelarut kalium berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Yang kedua adalah memberikan informasi terkait dengan keanekaragaman mikroorganisme dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Yang ketiga, mengetahui peran dan efektivitas dari mikroorganisme, dalam kasus saya adalah bakteri pelarut kalium, dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Dan yang terakhir adalah menambahkan informasi genetik keanekaragaman mikroorganisme terkait bakteri pelarut kalium dari berbagai macam penggunaan lahan
di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian manfaat praktis yang saya harap didapatkan adalah yang pertama, memberikan informasi terkait keanekaragaman berbagai macam penggunaan lahan. Kemudian manfaat praktis yang saya harapkan adalah yang pertama, memberikan informasi terkait keanekaragaman mikroorganisme dari berbagai macam penggunaan lahan di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Dan yang terakhir adalah sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pertanian dengan meningkatkan pengetahuan terkait bakteri parut kalium yang diharapkan dapat menjadi alternatif pembuatan dan dapat dibuat sebagai pupuk hayati. Kemudian tujuan pustaka yang saya ambil, yang pertama adalah menjelaskan tentang bakteri. Bakteri merupakan salah satu dari mikroorganisme yang prokaryotik atau bersel tunggal yang hidup baik berkoloni maupun tidak, dan tidak mempunyai selubung inti, namun dapat hidup di mana saja asalkan tempatnya itu mendukung. Menurut Holterman et al. 2017, pemanfaatan bakteri tanah yang potensial dalam mengefisiensikan pupuk yang diberikan merupakan alternatif yang penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian menurut Kartika et al. 2015. Kemudian tentang bakteri pelarut kalium, mikroba tanah seperti bakteri dapat melarutkan mineral silikat seperti feldspar dan mica, kemudian mentransformasikan kalium yang awalnya terikat sehingga dapat tersedia. Mekanisme bakteri dalam melarutkan kalium tak tersedia adalah dengan cara memproduksi asam organik seperti asam oksalat, asam formiat, asam sitrat, dan asam malat. Asam-asam organik ini yang kemudian akan melakukan pertukaran ion kalium, dan kalium akan terlarut dari partikel-partikel tanah terikat sehingga kalium dapat diserap oleh tanaman. Kemudian tentang kalium itu sendiri, pemanfaatan unsur kalium merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Unsur kalium sangat menentukan kuantitas dan kualitas produksi tanaman menurut Subandi 2013. Unsur kalium berperan dalam memacu penyerapan air dikarenakan peranannya dalam meningkatkan tekanan tugor yang diakibatkan oleh reaksi dari ion kalium itu sendiri, menurut Palevi et al. 2016. Kemudian tentang kondisi lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu. Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 27 km dari arah timur. Luas wilayah Kecamatan Tawangmangu kurang lebih 70,3 km persegi dengan ketinggian rata-rata 1000 meter di atas permukaan laut. Tanah wilayah Tawangmangu terdiri dari 712 hektar luas tanah sawah dan 1953 hektar luas tanah kering. Kemudian dari berbagai penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, menurut Mokodompit et al. 2019. Keanekaragaman biologis tanah juga dapat dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan itu sendiri, menurut Solihin dan Fitriyatin 2017. Pembentukan biomasa juga berpengaruh terhadap pembentukan biomasa juga dipengaruhi sejumlah faktor lain seperti suhu, kelembaban, adanya mineral dan kandungan bahan organik di dalam tanah, menurut Susilowati et al. 2013. Kemudian berikut beberapa penggunaan yang saya ambil. Yang pertama ada perkebunan sayur. Jadi budidaya tanaman hortikultura di lahan berlereng dihadapkan kepada faktor pembatas biofisik seperti lereng yang relatif curam, kepekaan tanah terhadap longsor dan erosi yang tinggi, curah hujan yang cenderung tinggi, dan lain-lain. Kesalahan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya lahan di sini itu dapat menimbulkan kerusakan atau cekaman biofisik dengan bahaya degradasi tanah yang menurunkan kesuburan tanah dan kesediaan air, menurut Saida 2011. Kemudian dari sawah, tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam padi, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman lain seperti palawija, menurut Wahyunto 2009. Pengenangan yang dilakukan di sawah mempengaruhi perilaku dari unsur hara itu sendiri, seperti unsur hara esensial dan pertumbuhan serta produksi dari padi, menurut
Wunangkolu et al. 2019. Kemudian terdapat penggunaan lahan hutan. Hutan adalah hamparan tanah atau bidang lahan yang ditumbuhi pepohonan, termasuk bidang lahan yang akan ditumbuhi oleh pohon-pohonan sehingga dapat membentuk iklim mikro. Menurut Puspito Jati 2011. Kemudian ada lahan campuran. Lahan campuran merupakan lahan yang memiliki berbagai fungsi bercampur seperti pemukiman, lahan kosong seperti perkebunan dan pertanian di tempat yang sama, dan industri menurut Damayanti et al. 2015. Kemudian yang terakhir adalah lahan pemukiman. Pemukiman bukan kawasan pemukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang mendukung perhidupan dan penghidupan di atasnya, menurut Setiawan et al. 2017. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian saya. Lanjut, yang pertama ada waktu dan tempat saya melakukan penelitian. Penelitian ini akan direncanakan mulai pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021, di mana pengambilan sampelnya bertempat di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu, dengan wilayah pengambilan sampel yang tersebar di 5 penggunaan lahan yang berbeda, yaitu hutan, sawah, pemukiman penduduk, perkebunan sawit, dan lahan campuran, di mana untuk setiap lokasi akan diambil 2 titik. Yang pertama ada titik di lereng atas dan yang kedua ada titik di lereng bawah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis mikroorganisme dengan proses isolasi untuk mendapatkan isolat murni di laboratorium biologi dan di Laboratorium Biologi Tanah Universitas 11 Maret Surakarta, dan kemudian dilakukan kembali uji analisis kimia untuk mencari korelasi antara pertumbuhan mikroorganisme dan kepadatan koloni terhadap karakteristik kimiawi dari tanah yang kami ambil. Uji analisis kimia akan dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian saya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan survei dan pengambilan sampel menggunakan metode pengamatan lapang. Untuk alat kerjanya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian saya lanjutkan dengan analisis uji kimia tanah. Untuk N total saya menggunakan metode Kejeldal. Kemudian ada P tersedia menggunakan metode Bray. Untuk kanan dan bahan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya analisis K tersedia menggunakan metode kalorisasi. Kemudian juga ada analisis bahan organik menggunakan metode Walke and Black. Dan terakhir analisis atau mengukur pH dengan menggunakan pH meter. Untuk alat dan bahan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya saya lanjutkan dengan persiapan alat untuk melakukan proses isolasi. Yang pertama adalah persiapan alat. Saya di sini menggunakan metode sterilisasi fisik menggunakan autoclave. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan media itu sendiri. Saya membuat media dengan nutrien agar. Media di sini saya mengganti aquades dengan menggunakan filtrat tanah dari sampel tanah yang sebelumnya saya ambil dari lokasi pengambilan sampel. Tujuannya adalah untuk menyediakan medium atau lingkungan yang sesuai dengan tumbuh kembang atau karakteristik dari mikroorganisme sendiri, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan atau meningkatkan probabilitas dari pertumbuhan mikroorganisme sendiri saat diisolasi. Pemberian media dan lingkungan yang sesuai ini memudahkan mikroorganisme untuk melakukan adaptasi. Kemudian adalah proses isolasi dan klasifikasi. Saya menggunakan metode pengejaran bertingkat dan menggunakan metode isolasinya Maastricht. Alat dan bahan bisa dilihat sebagai berikut. Tujuan saya menggunakan metode spread plate adalah agar mendapatkan koloni bakteri yang dapat dipurifikasi selanjutnya dan dapat diuji analisis selanjutnya. Kemudian alasan saya memilih metode pengejaran bertingkat adalah untuk mengetahui kepadatan yang pasti dari setiap
penggunaan lahan. Selanjutnya ada proses purifikasi. Dalam proses purifikasi ini saya menggunakan metode strike plate. Strike plate yang saya gunakan adalah metode 3 kuadran. Kemudian setelah itu saya mencari isolat ini dan kemudian dilakukan uji efektivitas dengan menggunakan metode pengujian medium spesifik. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan medium Alexandrov dengan tambahan menggunakan kalium silikat sebagai indikatornya. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan keanekaragaman HY melalui uji molekuler. Untuk metode yang digunakan adalah PCR 16 sRNA. Namun karena keterbatasan alat, kami dari tim memutuskan untuk mengirim sampel ke PT Sains Genetika Indonesia. Jadi kami cukup packing atau mempersiapkan sampel yang kemudian akan diteliti di PT Sains Genetika Indonesia. Jadi alat dan bahan tidak seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, di mana saya meneliti dan mendeskripsikan apa yang saya temukan di lahan. Setiap penggunaan lahan diambil 2 sampel tanah, sehingga total sampel yang kami dapatkan adalah 10 sampel tanah dan kemudian akan dilakukan proses isolasi. Setiap sampel diisolasi menggunakan 4 macam pengenceran berbeda saat melakukan pengenceran bertingkat, yaitu 10-2, 10⁻⁴, 10⁻⁶, dan 10⁻⁸. Dengan 2 kali pengulangan setiap sampel, dilakukan penanaman 2 kali pada masing-masing pengenceran. Proses isolasi diamati pada hari ketiga, 5, 7, 10, dan 14. Parameter yang diamati setelah mendapatkan isolat dari proses isolasi antara lain adalah warna, kepadatan populasi, elevasi, opasitas permukaan, tepian, dan jumlah koloni itu sendiri, dan dalam satu matriks. Kemudian dari setiap koloni nanti, setiap karakteristik yang berbeda kami akan melakukan proses purifikasi dilanjutkan dengan uji efektivitas kalium. Uji efektivitas dilakukan dengan perbandingan zona bening dengan rumus efektivitasnya adalah diameter zona bening dibagi diameter koloni kali 100%. Kemudian dilakukan uji kimia dan dilakukan uji kimia tanah. Kemudian pada tahapan akhir dilakukan uji korelasi tentang kondisi dari kesuburan kimia tanah terhadap kepadatan koloni dari bakteri itu sendiri. Kemudian dari hasilnya nanti untuk memudahkan klasifikasi, saya menggunakan basis manual classification, dan untuk memastikan lagi spesiesnya kami mendapatkan hasil dari PT Sains Genetika Indonesia. Selanjutnya ada tata pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada pengambilan sampel, penentuan titik dan pembuatan peta. Kemudian ada survei. Tujuan survei adalah menentukan titik yang akan kami ambil sehingga pada saat kami pengambilan sampel akan lebih mudah. Kemudian ada pengambilan sampel sendiri. Kemudian untuk dari uji bakteri saya melakukan persiapan alat dengan metode sterilisasi, persiapan medium dengan sol ekstrak agar, proses isolasi, kemudian dilakukan purifikasi, dan terakhir adalah mendapat uji efektivitas bakteri pelarut kalium. Kemudian untuk data sekundernya saya melakukan pengujian kualitas kimia tanah. Dalam hal ini adalah N total, P tersedia, K tersedia, pH, C organik, dan KTK. Kemudian kami juga mendapatkan hasil dari penentuan keanekaragaman hayati melalui uji molekuler dari PT Sains Genetika Indonesia, dan kemudian data akan dianalisis dan buat pelaporan. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian saya dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terakhir beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Yang pertama ada dokumentasi yang saya sampaikan. Terdapat pengamalan profil yang itu merupakan profil dari penggunaan lahan perkebunan sayur dari lereng atas. Kemudian sebelahnya ada kondisi lahan perkebunan sayur. Kebetulan pada saat itu lahan yang tersebut itu belum dilakukan penanaman, cuman sudah dilakukan pengolahan. Namun sebelahnya sudah terdapat lahan sayur yang sudah siap panen, sehingga memudahkan kami dalam mengolahan sampel tanah. Kemudian terdapat pembuatan pedon untuk mengambil sampel tanah, pengambilan sampel tanah itu sendiri,
dan pemberian label untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah pengambil sampel tanaman untuk ditambah tanah resosfernya. Cukup sekian, terima kasih.